Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Kurniawan dari Administrasi Pendidikan 4B. Di sini saya akan mereview buku untuk memenuhi tugas mata kuliah Seminar Pendidikan Agama Islam. Baik, di sini saya akan mereview buku yang berjudul Kebudayaan Islam. Fisik dari buku ini terlihat sangat kusam dan juga terlihat sedikit kotor, dan di dalam buku ini tulisan-tulisannya juga terlihat sangat-sangat tipis. Memang karena buku ini dibuat pada zaman dahulu, di mana di sini tertulis bahwa buku ini dicetak pada tahun 1993, dan buku ini ditulis oleh Muhammad Marmaduke Pichal dan diterbitkan oleh PT Bungkul Indah Surabaya. Baik, sekarang saya akan mencoba menjelaskan isi keseluruhan dari buku ini. Yang pertama itu dari bab satunya, di mana di sini tertulis kultur Islam, di mana kultur Islam ini menjelaskan bahwa tentang perkembangan pikiran manusia yang beragama Islam, atau bisa disebut praktik budaya dari agama Islam. Nah, jadi pada bab satu ini dijelaskan awal dari budayanya Islam, bagaimana dalam kehidupan zaman dahulu itu bagaimana, hingga sekarang itu seperti apa, dan pandangan-pandangan dari orang Muslim tentang pemujaan, bahwa kultur Islam itu pemujaan atau penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala itu seperti apa. Nah, baik. Pada bab kedua ini saya akan menjelaskan tentang kemajuan dan kemunduran dari agama Islam. Nah, kemajuan yang pertama itu pada masa Khalifah Al-Mansur dan Al-Ma'mum yang bergantian memimpin dinasti Al-Abbasiyah. Mereka merintis usaha penerjemahan karya-karya cendekiawan Yunani ke dalam bahasa Arab. Upaya ini diteruskan oleh khalifah-khalifah yang meneruskan kepemimpinan dinasti Abbasiyah. Terutama yang paling menonjol adalah Khalifah Harun al-Rasyid. Upaya penerjemahan yang dilakukan dinasti Abbasiyah secara garis besar terbagi menjadi 3 fase. Nah, fase pertama pada masa Al-Mansur hingga Harun al-Rasyid. Dan pada fase ini banyak diterjemahkan adalah karya-karya bidang astronomi dan logika. Dan pada fase kedua berlangsung mulai masa Al-Mamun hingga tahun 300 Hijriah. Nah, buku-buku yang banyak diterjemahkan adalah buku dalam bidang filsafat dan kedokteran. Dan pada fase ketiga atau pada fase terakhir setelah dalam bidang filsafat dan kedokteran ada setelah pembuatan kertas, karya-karya yang diterjemahkan mulai meluas dan dalam semua bidang keilmuan itu semuanya diterjemahkan. Dah, itulah sesuatu dari kemajuan agama Islam pada zaman dahulu. Baik, dari buku yang saya jelaskan ada sebab kemundurannya juga. Nah, sebab kemundurannya yaitu sebab kemunduran dari agama Islam. Yang pertama adalah kebodohan, yang kedua ada ilmu yang tanggung, yang ketiga ada kemalasan, yang keempat lemahnya semangat berkorban, dan hilangnya etos kerja. Terus ada dinamisme, ada juga kepercayaan diri, dan yang terakhir ada keberanian. Nah, selain itu dia juga menambahkan 2 sebab lain, yakni modernisme dan konservatisme. Dan itulah sebuah sebab-sebab kemunduran agama Islam yang ada di dalam buku ini. Baik, dari buku ini bab 3-nya ada tentang persaudaraan agama Islam. Nah, persaudaraan agama Islam yaitu ada ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah adalah adanya persaudaraan antara sesama umat Islam di dalam Al-Quran
dan hadis yang menunjukkan bahwa hal tersebut merupakan sesuatu yang perlu diperhatikan kaum muslim. Nah, yang mana dijelaskan bahwa ukhuwah Islamiyah merupakan suatu ikatan akidah yang dapat menyatukan hati semua umat muslim. Nah, walaupun tanah tumpah darah, mereka berjauhan, bahasa dan bangsa mereka berbeda, sehingga setiap individu umat Islam senantiasa terikat antara satu sama lainnya, membentuk suatu bangunan umat yang kokoh. Oleh karena itu, ukhuwah Islamiyah merupakan landasan utama untuk membangun masyarakat yang ideal yang kita idam-idamkan dan kita upayakan agar dapat terwujud. Bab keempat pada buku ini menjelaskan tentang ilmu pengetahuan seni dan kesusastraan. Nah, maksudnya pada agama Islam itu yang pertama ada ilmu pengetahuan agama Islam. Nah, ilmu pengetahuan agama Islam ini nampak pada akal manusia dan pencapaian keadaan yang amat mulia karena kebiasaan berada lebih tinggi dari hal yang menakjubkan di dalam Al-Quran dengan perintah-perintah Rasul yang yang demikian tentang seperti ajaran-ajaran beliau. Nah, yang keduanya ada mengenai seni kaligrafi yang diuraikan di dalam desain-desain rumit yang khusus bagi dunia muslim karena mungkin dikumpulkan dari nama yang kita berikan kepadanya dan sangat indah, yaitu hal yang sama adalah mengenai mosaik dari ubin-ubin yang berwarna indah. Nah, desain-desain bunga dan daun yang cantik sekali itu merupakan sebuah yang menjadi ciri khas atau membedakan dari arsitektur muslim yang membuat seni dari agama Islam itu sangat berbeda dan sangat unik. Nah, yang ketiganya ada kesusastraan. Nah, kesusastraan ini mulai hidup kira-kira pada pertengahan abad 19, di mana di dalam buku ini dituliskan bahwa di Turki, Syria, dan Mesir telah ada kebangkitan kembali kesusastraan yang hebat dengan menyebarkan percetakan. Nah, yang menjadi sebuah hal yang menarik dari kesusastraan agama Islam yaitu pada masalah fikih, di mana dalam Hidra Abad pondasi-pondasi suatu era kebudayaan baru digabungkan dengan dengan bahasa sastra. Nah, baru yaitu Urdu yang mungkin akan menjadi keempat bahasa Islam terbesar yang telah diberikan dengan baik dan benar oleh penguasa Muslim termansur. Dan baik, pada bab 5-nya ada tentang toleransi. Nah, di mana toleransi antar umat beragama yang terkandung dalam Al-Quran yaitu pertama tanggung jawab atau bertanggung jawab terhadap keyakinan dan perbuatan. Yang kedua, kebebasan memilih dan menjalankan keyakinan tanpa adanya paksaan. Yang ketiga, saling menghargai dan menghormati keyakinan. Keempat, berlaku adil dan berbuat baik sesama manusia. Dan bab yang keenamnya menjelaskan tentang tuntutan fatalisme agama Islam, di mana dalam agama Islam dilarang kita untuk menganut kepercayaan fatalisme. Hal ini dikarenakan paham fatalisme menjadikan pergaulan penganutnya memiliki jiwa yang mudah berputus asa, juga pesimis. Nah, fatalisme juga menjadikan seorang mukmin tidak mengimani rukun iman keenam, yaitu yang berbunyi beriman kepada qada dan qadar. Baik, pada bab ketujuhnya mengenai dari relasi seks, di mana dalam buku ini menjelaskan bahwa hubungan seks adalah salah satu penunjang keharmonisan dalam sebuah pernikahan. Bahwa dalam Islam hubungan seks bagi
pasangan suami dan istri adalah halal, bahkan termasuk ke dalam ibadah. Meski begitu, hubungan seks yang dilakukan tetap harus sesuai dengan kaidah-kaidah keagamaan, yang artinya di dalam Islam, eh, berhubungan seks atau bisa disebut dengan relasi seks diperbolehkan asal menaati aturan-aturan dalam hukum dan kaidah-kaidah dalam Islam. Pada bab terakhir dari buku yang saya baca ini, ada tentang kota Islam. Nah, kota Islam atau kota Islami adalah kota yang mengikuti Al-Quran dan as-sunnah serta dihuni oleh masyarakat yang beragama Islam. Nah, jadi dalam buku ini wujudnya adalah kota yang direncanakan pada zaman keemasan Islam seperti Baghdad, Kordova, eh, Granada, Alhambra, dan Isfahan. Masjid menjadi pusat kota dan bangunan publik melingkari masjid itu. Nah, seperti itulah mungkin dari isi secara singkat dari buku kebudayaan Islam yang saya baca. Baik, sekarang saya akan menilai atau menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari buku ini. Nah, kelebihan dari buku ini yaitu di dalam buku ini membahas atau memberikan banyak sekali ilmu pengetahuan yang membuat seseorang bisa mengetahui sejarah kebudayaan Islam secara lebih lanjut. Bahasa yang digunakan dalam buku ini juga dikatakan efektif karena mudah dipahami dan juga sederhana. Buku ini juga memberikan gambaran yang bahwa buku ini sebenarnya berusaha untuk merangkum informasi dari banyak sumber, tetapi buku ini memberikan gambaran seobjektif mungkin karena tentang sejarah kebudayaan Islam tidak hanya dari sudut pandang tertentu. Buku ini juga memuat tentang silsilah kebudayaan Islam dari kultur hingga ke kota Islam. Nah, buku ini juga terdapat beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang suatu persoalan dari bab-bab tersebut yang membuat seseorang bisa mengerti bahwa suatu ayat dan arti-arti dari buku ini tuh terkandung gitu dalam Al-Quran. Nah, mungkin itu yang bisa saya jelaskan dari kelebihannya. Sekarang kita lanjut ke kekurangan dari buku ini. Nah, kekurangan dari buku ini menurut saya itu yang pertama hanya membahas sampai dengan kota Islam. Padahal buku ini bisa lebih lanjut mengenai suatu kehidupan budaya Islam dari berpakaian, etika, dan sifat yang harus banyak diteladani. Kelemahan lainnya juga yaitu beberapa halaman dari buku ini memaparkan secara singkat penjelasannya. Dan kelemahan terakhir dari buku ini yaitu tidak ada daftar pustaka dan juga sinopsis dari rangkuman inti penjelasan dari buku ini secara singkat. Nah, mungkin sekian review buku kebudayaan Islam dari Muhammad Marmaduke Pitsal. Dari saya cukup sekian. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.